Shalom, berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa, Pastor Talk. Saudara, tentunya kita semua akan berhadapan dengan sebuah peristiwa yang menyedihkan, yaitu meninggalnya orang yang mungkin bersama dengan kita, yang mungkin kita sayangi maksud saya. Nah, judul hari ini adalah tangisan yang tepat di hadapan Tuhan. Dalam Yeremia 22 pada ayat yang ke-10 dikatakan, "Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah kamu meratapi dia, tetapi menangis keras-keraslah karena orang yang pergi." Setiap manusia tentu mengenal air mata. Kita menangis ketika kehilangan. Kita menangis ketika berduka. Nah, berduka ketika orang yang kita kasihi pergi. Dan Alkitab tidak pernah melarang yang namanya tangisan. Yesus sendiri juga menangis. Air mata bukan tanda kelemahan iman, tetapi itu tanda kemanusiaan. Namun yang menarik, dalam Yeremia 22 pada ayat yang ke-10, Tuhan menyampaikan sebuah pernyataan yang terdengar mengejutkan. Janganlah kamu menangisi orang mati. Mengapa Tuhan berkata demikian? Mari saya jelaskan sama saudara. Ayat ini disampaikan dalam konteks bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda, mereka sedang meratapi kematian Raja Yosia, seorang raja yang takut akan Tuhan. Mereka sedih, mereka sayang sama raja tersebut, tapi raja tersebut sudah selesai hidupnya. Kesedihan bangsa itu begitu besar. Namun, Tuhan melalui Nabi Yeremia mengarahkan fokus mereka ke hal yang lebih dalam dari sekedar menangisi Raja Yosia. Karena Tuhan berkata, tangisilah orang yang pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi dan tidak akan melihat negeri kelahirannya. Orang yang dimaksud oleh teks ayat ini bukanlah orang mati, melainkan orang yang masih hidup tetapi terbuang. Kehilangan tanah perjanjian, kehilangan masa depan, dan yang paling menyedihkan, kehilangan relasi dengan Tuhan. Nah, di sini makna rohaninya. Firman ini mengajarkan satu kebenaran penting. Tidak semua kematian adalah tragedi besar, dan tidak semua kehidupan adalah kemenangan. Orang benar yang mati di dalam Tuhan itu telah menyelesaikan bagiannya. Ia tidak lagi menghadapi penderitaan, tidak lagi menghadapi konflik, atau penghakiman yang akan datang. Ia telah pulang. Namun orang yang hidup, yang masih hidup tentunya, terpisah. Tetapi ketika mereka yang hidup terpisah dari kehendak Tuhan, nah inilah yang disebut dengan tragedi yang sesungguhnya. Nah, ini menjadi aplikasi bagi setiap kita adalah seringkali kita menangis panjang atas orang yang sudah selesai dengan baik. Kita menangis di peti mati, kita menangis di kuburan, dan begitu panjangnya kita bersedih dengan mereka yang meninggal. Tetapi kurang tergugah melihat orang yang masih hidup, yang di sebelah kita, teman kita atau orang yang kita lihat, yang mereka masih hidup tapi tanpa arahan rohani gitu loh. Seringkali kita lebih tersentuh oleh pemakaman daripada oleh jiwa mereka yang hidup tetapi menjauh daripada Tuhan. Yeremia 22 pada ayat yang ke-10 ini mengoreksi arah kedukaan kita. Tuhan tidak berkata jangan menangis, tetapi Tuhan berkata menangislah dengan fokus yang benar. Nah, hari ini mungkin di sekitar kita coba lihat baik. Mungkin ada orang yang masih hidup tapi hatinya terasing dari Tuhan. Mungkin hari ini di sekitar kita melihat siapa-siapa orang-orang yang menjauh. Mungkin anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin sahabat kita yang menjauh, yang terasing dari Tuhan. Atau mungkin rekan pelayanan kita yang ada di gereja sama-sama, tapi yang hatinya menjauh dari Tuhan. Siapa lagi? Mungkin di sekitar kita ada orang yang aktif, hidup secara jasmani, bisa ketawa, bisa ngumpul, bisa ngobrol, tapi mati secara rohani, saudara. Nah, firman Tuhan mengajak kita bukan untuk menghakimi orang-orang tersebut, tapi menangisi. Maksudnya adalah mendoakan mereka. Punya hati yang sedih ketika orang-orang ini belum kenal keselamatan, belum hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Karena saudara, hidup tanpa Tuhan itu jauh lebih menyedihkan daripada mati di dalam Tuhan. Nah, kabar baiknya hari ini adalah selama seseorang masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk orang itu kembali. Jika kematian adalah akhir daripada kesempatan, maka kehidupan adalah pintu anugerah. Nah, air mata kita hari ini bisa menjadi doa yang membuka jalan pemulihan bagi orang-orang tersebut. Mari saudara, kita belajar berduka dengan perspektifnya Tuhan, yaitu melepaskan dengan damai,
Mereka yang telah pulang, yang telah dipanggil Tuhan di dalam Tuhan. Lepaskan, rilis. Dan perspektif Tuhan adalah kita menaruh beban doa bagi mereka yang masih berjalan jauh daripada Tuhan. Karena ingat ini, orang mati di dalam Tuhan itu telah sampai tujuan. Tapi orang hidup tanpa Tuhan itulah yang perlu kita tangisi dan doakan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau ajar kami untuk menangisi dengan hati-Mu Tuhan. Biarkan kami memiliki hati-Mu. Bukan hanya berduka karena kehilangan seseorang yang sudah Tuhan panggil. Tetapi kami terbeban melihat jiwa-jiwa yang terhilang, mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka-mereka yang masih hidup di luar rencana Tuhan, hidup di luar firman Tuhan. Doa kami, biarlah hati kami terus mau bergerak, berbelas kasih kepada orang-orang tersebut untuk mereka mengalami pemulihan dan mengalami pertobatan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, selamat beraktivitas sepanjang hari ini, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.